Shalom dan selamat pagi kepada semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih karena anak-anak sekolah minggu sudah mengikuti kelas kita pada minggu yang lalu. Nah, apakah anak-anak sudah siap kerja rumah ataupun sudah menyiapkan activity di dalam buku activity yang sudah anak-anak dapat? Nah, harus anak-anak mempersiapkan itu. Oke, karena pada hari ini kita juga masih ada activity yang perlu anak-anak siapkan. Oke, sebelum kita belajar ataupun mendengar cerita, mari semua anak-anak kita berdoa dan saya akan memimpin anak-anak di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak ditinggikan. Bapa di surga, mengucap syukur kami Bapa untuk kebaikan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini, sekalipun tidak dapat beribadah di gereja khususnya untuk anak-anak, tetapi masih punya kesempatan untuk belajar secara online. Saya berdoa Bapa, dimanapun anak-anakmu berada saat ini, Engkau yang akan terus-menerus berbicara di dalam hati mereka, memberikan pengertian kepada anak-anak lewat daripada firman Tuhan yang akan kami belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melihat cerita yang terdapat di dalam Kejadian 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36. Oke, anak-anak boleh membuka Alkitab untuk merujuk cerita ini supaya dapat menjawab soalan yang sudah diberikan. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan keluarga Yakub bersama dengan anak-anaknya yang terdapat di dalam Kejadian 37 ini. Anak-anak boleh ambil Alkitab dan juga membuka Alkitab Anda masing-masing. Oke. Dalam Kejadian 37 ini berbicara tentang Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Maksudnya Yusuf dan juga adik-beradik tirinya. Oke. Nah, Yakub menetap di negeri Kanaan. Dahulu bapaknya Ishak tinggal di negeri itu sebagai orang asing. Oke, dan Yusuf adalah anak yang paling bungsu di dalam keluarga Yakub. Dan Yusuf telah dilahirkan pada waktu Yakub itu sudah tua. Oleh sebab itu Yakub itu sangat sayang kepada si Yusuf ini. Oke. Nah, oleh karena si Yakub sangat sayang dengan si Yusuf, dia telah membuat satu jubah yang sangat cantik dan diberikan kepada anaknya yang bungsu itu, yaitu Yusuf. Nah, ketika dia memberikan jubah itu kepada anaknya Yusuf, saudara-saudara yang lain ataupun abang-abangnya yang lain itu, mereka sangat cemburu. Mereka sangat cemburu melihat Yusuf diperlakukan sangat baik oleh ayah mereka sendiri. Nah, kalau anak-anak masih ingat, di mana Yakub ini punya berapa istri? Punya 2 istri. Dan istri yang satu itu dia memiliki anak-anak, dan istri yang satu lagi itu ada anaknya, yaitu Yusuf. Nah, itu kita kan mengerti dari cerita-cerita kita yang sudah lalu-lalu. Oke? Nah, pada suatu malam Yusuf telah bermimpi. Apakah anak-anak tahu apa mimpi Yusuf itu? Nah, dia bermimpi begini. Oke? Yusuf telah menyatakan mimpi itu kepada abang-abangnya. Pada waktu malam itu dia bermimpi, dan sesudah itu dia berkata bahwa dengarlah mimpi saya. Nah, coba dengar mimpi saya, dia katakan begitu. Lalu dia berkata bahwa aku bermimpi semua kita waktu itu berada di ladang, kata si Yusuf. Dia beritahu dengan abang-abang dia. Kita berada di ladang dan kita sedang memberkas itu gandum. Nah, lalu gandum saya itu berdiri tegak, kata si Yusuf. Oke, berdiri tegak.
Kemudian gandum-gandum kamu itu mengelilingi gandum saya dan gandum kamu tunduk kepada saya, kata si Yusuf. Dia berkata kepada abang-abangnya tentang mimpinya itu. Nah, apakah respon abang-abangnya? Kata abang-abang Yusuf ataupun saudara-saudaranya itu, kata dia, kau pikir engkau akan menjadi raja dan berkuasa atas kami? Dan sejak daripada itu mereka sangat membenci kepada Yusuf. Nah, sesudah itu Yusuf bermimpi lagi dan dia berkata, aku bermimpi lagi. Aku nampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku, kata si Yusuf. Nah, mimpi itu diceritakan kepada bapaknya. Lalu, apakah bapak dia percaya? Menurut anak-anak, apakah bapak dia percaya dengan mimpi itu? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Mimpi apakah itu? Bapak dia katakan begitu. Kau pikir aku, ibumu, dan saudara-saudaramu akan datang sujud menyembah engkau? Dibilang bapak si Yusuf. Nah, saudara-saudara Yusuf itu iri hati kepadanya, tetapi Yakub ataupun bapak Yusuf ini tetap memikirkan apa sebenarnya maksud daripada mimpi itu. Nah, pada suatu hari, Yusuf pergi ke Sikem untuk menggembalakan ternakan bapak mereka. Nah, Yakub berkata, Yusuf, pergi ke Sikem, tempat saudara-saudara kamu itu atau abang-abang kamu itu menggembalakan ternakan kita. Kata Yakub kepada Yusuf. Lalu Yusuf bilang apa? Oke pak, saya akan pergi. Lepas itu bapak dia katakan, lihat kamu punya abang-abang di sana, apa mereka buat? Coba lihat abang-abang kamu di sana. Demikianlah Yakub menyuruh Yusuf pergi ke lembah Hebron. Nah, tidak lama kemudian Yusuf pun sampai di Sikem. Dan semasa dia dalam perjalanan, apa yang berlaku? Dia bertemu dengan seorang laki-laki dan dia bertanya. Laki-laki itu bertanya kepada Yusuf. Dia berkata, apakah yang kamu cari? Lalu Yusuf berkata, saya mencari saudara-saudara saya. Apakah kamu melihat dia? Kata si Yusuf kepada lelaki itu. Nah, orang itu berkata, oh, mereka sudah pergi jauh dari sini. Saya mendengar mereka sepertinya pergi ke Dotan, kata lelaki itu. Nah, oleh sebab itu Yusuf pun berangkat untuk menyusul saudara-saudaranya itu ataupun abang-abangnya itu, dan dia menjumpai mereka di mana? Di Dotan. Nah, dari jauh mereka melihat Yusuf, dan sebelum dia sampai mereka telah berbincang. Saudara-saudara Yusuf itu telah berbincang ataupun abang-abang Yusuf itu telah berbincang. Kata mereka, apa kata kalau kita bunuh dia? Mereka pun berkata antara satu dengan yang lain, itu dia tukang mimpi, mau datang. Apa kata kita bunuh dia? Kita campakkan mayat dia ke dalam perigi yang kering. Nanti sampai rumah kita bilang sama bapak bahwa dia diterkam oleh binatang buas. Kata saudara-saudaranya. Nah, siapa yang mendengar rancangan mereka itu? Ruben telah mendengar rancangan mereka itu dan berusaha untuk menyelamatkan siapa? Yusuf. Dia berkata, jangan bunuh dia. Jangan. Ada baiknya kita campakkan dia ke dalam perigi, tetapi jangan cederakan dia, kata si Ruben. Dan Ruben berkata begitu karena apa? Karena dia mau menyelamatkan Yusuf, dan dia mau Yusuf pulang kepada bapaknya. Nah, apabila Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, dengan kasar mereka menanggalkan jubah si Yusuf, lalu mencampakkan Yusuf ke dalam perigi yang kering. Nah, ketika mereka sedang makan, tiba-tiba mereka melihat orang Ismail dari Gilad
yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Siapakah mereka itu? Oke, mari kita lihat. Nah, unta-unta mereka itu mengangkut rempah-rempah dan damar. Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, dia berkata, apa untungnya kita membunuh adik kita tuh? Lepas itu merahasiakan pembunuhan ini. Tiada untung untuk kita. Lebih baik kita jual, kata Yehuda. Nah, tidak usah kita sakiti dia. Bagaimanapun dia tetap adik kita, kata si Yehuda. Nah, saudara-saudara itu ataupun abang-abang Yusuf itu bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh Yehuda. Lalu mereka, ketika pedagang-pedagang Midian itu lalu, mereka telah menjual Yusuf kepada orang itu dengan harga berapa? Dengan harga 20 keping wang perak. Oke, 20 keping wang perak. Lalu Yusuf dibawa oleh pedagang-pedagang itu ke Mesir. Nah, apabila Ruben kembali ke perigi itu, dia tidak menjumpai Yusuf di situ. Lalu dia sangat sedih. Apa yang dia buat? Dia koyak-koyakan pakaian dia karena Ruben sangat sedih. Nah, dia balik kepada saudara-saudaranya. Lepas itu dia berkata, anak itu tiada lagi di situ. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata si Ruben, beritahu dengan abang-abangnya. Kemudian apa yang mereka lakukan untuk menyembunyikan kehilangan Yusuf itu adalah mereka telah mengambil seekor kambing. Dan apakah anak-anak masih ingat jubah yang mereka tarik daripada Yusuf itu? Mereka mengambil jubah itu, lalu mereka mengenakan darah ke atas jubah itu, supaya mereka punya alasan untuk memberitahu kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Nah, ketika mereka balik, ketika mereka balik, dia berkata, abang-abangnya itu berkata, memberikan jubah itu kepada ayah mereka dan berkata bahwa anak itu ataupun Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Yakub sangat mengenali jubah itu. Lalu dia berkata, benar, ini jubah anakku, kata si Yakub. Dia sudah diterkam binatang buas. Aduhai anakku, Yusuf sudah mati dicarik-carik binatang, kata si Yakub. Nah, dia sangat sedih. Dia dapat membayangkan bahwa Yusuf itu telah dimakan oleh binatang buas. Dan dia pun mengoyak-ngoyakkan pakaiannya karena terlalu sedih, dan dia memakai kain guni. Dia meratapi anak-anaknya itu ataupun dia meratapi Yusuf itu berhari-hari, dan dia tidak mau seorang pun memujuknya. Dan dia berkata, aku tidak akan berhenti berkabung bagi anakku sehingga aku mati. Dan demikianlah dia terus-menerus berkabung untuk anaknya Yusuf. Nah, sementara itu di Mesir, orang Midian pula telah menjual Yusuf kepada seorang pegawai raja yang bernama Potifar, yang menjadi ketua pengawal istana. Nah, itu di Mesir ya anak-anak. Ketika berada di Mesir, orang Midian itu jual si Yusuf kepada si Potifar. Nah, minggu hadapan kita akan dengar bagaimana kehidupan Yusuf seterusnya. Karena yang sebenarnya dia bukan diterkam ataupun dimakan oleh binatang buas, tetapi dia telah dijual. Dan kita mau melihat bagaimana kehidupan si Yusuf ini, selepas dia dijual. Apakah kehidupannya itu lebih baik? Apakah dia disengsarakan atau bagaimana? Nah, jangan lupa pada minggu hadapan anak-anak jangan lepaskan kebaktian online PKK ini, karena kita akan terus mendengar cerita ini sehingga kita mengetahui bagaimana perjalanan Yusuf sebenarnya. Nah, melalui cerita tadi, bagi anak-anak, apa yang anak-anak belajar? Saya percaya ada sesuatu yang anak-anak belajar daripada cerita itu. Dan saya mau bertanya, coba tanya kalau ada adik-beradik kamu di kiri atau kanan, coba kamu tanya, apakah kamu pernah saling cemburu antara satu dengan yang lain? Nah,
Kalau kamu punya mami yang satu dia beri kepada si kakak itu baju yang cantik, apakah kamu pernah cemburu? Kamu kena jujur Oke. Nah, kadangkala memiliki sikap cemburu itu tidak lari kan daripada diri kita, daripada sikap kita. Nah, orang dewasa pun pandai cemburu juga kan. Nah, kadangkala itu membuatkan kalau cemburu itu terlalu tinggi ataupun sikapnya cemburu berterusan, itu menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik terjadi, seperti si Yusuf dan juga abang-abangnya ini terlalu cemburu dengan si Yusuf sehingga menyebabkan mereka mau membunuh si Yusuf. Nah, itulah kejadiannya kalau terlalu cemburu kan. Tetapi apa yang harus kita belajar daripada cerita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau dalam keluarga, dalam adik-beradik kita harus mengasihi di antara satu dengan yang lain. Oke, saya berharap semua anak-anak dapat belajar sesuatu daripada cerita hari ini yang mengajar kepada kita bahwa kita membawa Tuhan dalam diri kita. Kita mau mempraktikkan kasih dalam diri kita, kasih Tuhan dalam diri kita, supaya hidup kita ini lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih banyak bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah mendengar cerita hari ini. Jangan lupa untuk menjawab soalan pelajaran kita hari ini, ya, pelajaran yang ke-42, dan saya berharap semua anak-anak dapat mengikuti kelas kita lagi pada minggu akan datang. Oke, mari anak-anak kita berdoa, dan selepas ini kamu akan mengerjakan buku aktiviti kamu. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami senantiasa mempraktikkan kasih Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak cemburu pada sesuatu di dalam keluarga kami Bapa, adik-beradik kami. Bapa di surga, saya berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu supaya mereka mengerti firman Tuhan ini dan terus-menerus diubahkan oleh firman Tuhan ini supaya mereka menjadi anak-anak kecil yang mencari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaktian online ini. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Kita akan bertemu pada minggu hadapan. Selamat mengerjakan buku aktiviti Anda.